Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1 algoritma pemrograman. Perkenalkan nama saya Fadila Iniasya dengan NIM saya 241 031 4039. Nama saya Hadithur Rashid dengan NIM 2410314050. Nama saya Muhammad Fajar Sodik dengan NIM 2410314062. Nama saya Putra Bimantara dengan NIM 2410314056. Di sini kami akan berupa aplikasi yang dapat membantu kasir pada perbisnisan makanan seperti kafe atau toko-toko lainnya, di mana kami menggunakan bahasa pemrograman yaitu Python. Check it out. Nah, selanjutnya pada codingan ini kami membuat aplikasi sederhana yang dapat membantu pada meja resepsionis atau kasir, di mana aplikasi kami bertujuan untuk membantu dalam bidang ekonomi seperti pada kasir untuk pemilihan menu, pendataan bon, serta lainnya. Pada codingan ini kami menggunakan bahasa pemrograman yaitu Python dengan import yang kami gunakan yaitu tkinter yang merupakan fungsi untuk mengimpor modul yang merupakan standar GUI atau Graphic User Interface Toolkit untuk Python. Ini merupakan pustaka utama yang digunakan untuk membuat semua elemen antarmuka grafis aplikasi seperti jendela, tombol, label, kotak teks, dan lain sebagainya. Untuk AS atau TK ini merupakan alias yang artinya daripada menulis tkinter, setiap kali kita ingin menggunakan tombol, kita hanya perlu menulis tk.button sehingga lebih praktis. Kemudian import yang kedua ada import OS, itu fungsi untuk mengimpor modul OS atau operating system. Modul ini menyediakan cara untuk berinteraksi dengan sistem operasi yang mendasari. Dalam program, ini digunakan untuk tugas seperti untuk memeriksa apakah sebuah file ada atau menggunakan jalur OS path join secara cross-platform. Import yang tiga, kami menggunakan import JSON. Fungsi ini adalah mengimpor modul JSON atau JavaScript Object Notation. Modul ini digunakan untuk mengkodekan dan mendekodekan data JSON dalam program. Ini penting untuk membaca produk, riwayat transaksi, konfigurasi, serta data pelanggan dari file JSON.load. Kemudian form datetime, import datetime merupakan fungsi mengimpor kelas datetime dari modul datetime yang digunakan untuk bekerja dengan tanggal dan waktu. Hal ini digunakan untuk mencatat timestamp transaksi dengan format datetime.now, yaitu memformat tanggal dan waktu ke dalam string yang mudah dibaca atau strict time. Yang terakhir ada import math, merupakan fungsi modul math. Modul ini menyediakan fungsi-fungsi matematika standar dan program dalam program. Kemudian untuk diubah ke pembulatan bawah, yaitu multiplier, saat menghitung poin yang diperoleh untuk memastikan poin diberikan dalam bilangan bulat yang penuh. Lalu pada program ini juga program tidak akan tertutup secara otomatis karena di sini sudah ada main loop yang membuat program tidak bisa tertutup secara otomatis. Program ini juga memiliki tombol untuk exit, yaitu pada menu file, lalu ada tombol keluar, di mana ini akan membuat self destroy yang membuat program berhenti. Program ini juga sudah menggunakan array yang berbaris, di mana dapat kita lihat bahwa data menu utama cafe disimpan dalam sebuah list yang berisi dictionary. Nah, ini bisa kita lihat di sini, yaitu pada initial data product, di mana initial data product ini akan dimuat kembali dalam set product data. Pada program ini juga sudah menggunakan proses sorting, di mana bisa kita lihat pada bagian ini, item yang ditampilkan pada keranjang belanja itu akan diurutkan berdasarkan nama produk secara alfabet. Lalu program ini juga sudah menggunakan fitur searching, di mana fitur searching yang digunakan adalah sequential search.
Dimana bisa kita lihat pada kode ini adalah kode yang digunakan untuk melakukan sequential search untuk mencari nama menu. Dimana ia akan memeriksa nama setiap produk dalam list untuk melihat apakah mengandung teks yang dicari oleh pengguna. Nah, mungkin bisa kita lihat dari sini. Misalnya kita mencari kopi. Nah, dia bisa tercari. Jadi program ini sudah menggunakan sequential search. Lalu program ini juga sudah menggunakan prosedur dan fungsi, di mana dalam bahasa Python keduanya didefinisikan menggunakan def. Bisa kita lihat di sini def. Setiap kode itu ada di dalam def atau prosedur. Berikutnya, saya akan memaparkan beberapa fitur yang terdapat di Cafe Kekinian. Jadi itu pada aplikasi kita itu ada scroll bar untuk scroll ke bawah, lalu kita bisa melihat deskripsi dari item makanan atau minumannya. Lalu dari pencet ini kita bisa tambah ke keranjang juga. Lalu di sini ada menu ubah atau hapus menu, di mana kita harus memasukkan password min 123. Di sini kita bisa mengedit nama menunya, lalu harga, lalu ini ada kategori makanan atau minuman, ada stok, lalu ini ada directory file gambarnya, dan bisa edit deskripsinya juga. Lalu kita bisa milih hapus menu atau simpan perubahan. Lalu aplikasi kita juga memiliki fitur searching. Ini kita bisa mencari misalkan es kopi. Jadi itu akan memudahkan untuk customer mencari makanan atau minuman yang diinginkan. Lalu di sini ada beberapa kategori seperti ini semua menu. Lalu di sini ada kategori untuk makanan. Lalu ada kategori untuk minuman. Lalu di sini kita ada yang namanya fitur pelanggan. Jadi kita bisa memasukkan nomor HP kita dan nama pelanggan. Dan pelanggan itu digunakan untuk menyimpan poin. Jadi setiap kita membeli makanan dan minuman, kita akan mendapatkan poin. Yang mana poin tersebut bisa digunakan untuk memotong harga asli dari makanan tersebut. Lalu juga ada kode promo. Ada beberapa kode promo yang kita bisa masukkan seperti Algo Pro 123. Sebelumnya harus dimasukin makanannya dulu. Nah, di sini akan terpotong untuk harganya. Lalu kita juga ada fitur riwayat pesanan. Di sini ada ID transaksi, ada waktu yang secara real time, lalu ada nama pelanggan, lalu ada total harga, dan metode pembayaran. Misalnya kita mengklik yang ini, dia akan menunjukkan detail transaksi. Itu ada item yang dipesan, ringkasan pembayaran, dan total akhir. Jadi ini berisi invoice-nya gitu. Lalu di pengaturan itu kita ada menu untuk ubah folder gambar. Jadi untuk folder-folder gambar dari makanan minuman ini kita taruh di satu folder, yang mana nanti folder itu akan diinput ke aplikasi ini. Lalu kita juga ada menu tambah menu. Di sini kita juga harus memasukkan password, yaitu admin 123. Ini kita bisa menambah menu, ada nama menunya, ada harga, lalu ada kategorinya makanan atau minuman, lalu ada stok awalnya berapa, dan nama file gambar, misalkan ditulis copy.png, lalu ada deskripsi untuk menu tersebut. Sekarang kita coba aplikasinya. Saya contoh, saya pengen strawberry yogurt 1 sama
makanannya apa ya? Makanannya truffle carbonara. Oke. Jadi di sini kita bisa masukin kode promo, di mana kalau masukin kita pakai Algo Pro 123, maka harganya bakal lebih murah, mendapatkan potongan harga ya sebanyak 12.000. Nah, daftar daftar ini yang pelanggan ini itu eh, kalau semisal kita masukin nomor HP kita, misalnya contoh aja 123 set, terus kita kasih nama eh, Fajar. Nah, oke. Nah, maka di sini akan ada poin, di mana poin ini bakal kesimpan dan kita bisa gunain poin ini, eh, kita bisa dapat potongan dari poin ini. Nah, cara dapetin poinnya tuh kalau misal kita eh, beli gitu, beli ya, dari sini gitu. Kita lanjutkan. Kita sini ada menu tunai non tunai. Kita coba yang tunai. Jangan mereka kasih oke, selesai, bayar telah terima, terima kasih. Nah, kosongkan reset, kita coba oke kosongkan. Jadi kita ntar akan lihat poinnya tuh nambah atau enggak. Masukin nomor HP 123 akan muncul. Nah, jadi si Fajar ini tadi dia habis beli makanan minuman dan dapatkan 6 poin. Nah, cara pakai poinnya tuh misalnya kita oh, beli lagi gitu. Kita coba beli ini satu set, ya kan? Nah, kita bisa gunakan poin. Nah, satu poinnya tuh 100 perak. Jadi kalau kita pakai 6, ya berarti dapat potongan harga ya 600 perak. No. Jadi yang tadi 45.000 jadi 44.400. Nah, begitu begitu seterusnya pokoknya. Nah, yang nonton ini kita coba. Nah, maka akan total pembayaran sekian. Silakan transfer ke bank, nomor rekening, nomor KFB Kinian. Oke, saya minta diterima. Oke, sedang proses transaksi. Kalau kita mencet tidak, maka akan tetap ada di sini. Gitu. Udah sih, intinya gitu. Dan bisa dilihat juga di riwayatnya tadi si Fajar nih habis beli 2 kali ya kan. Waktunya juga real time ini 19 Juni 2025 12.04. Oh, dapatkan 4 poin ya dari yang tadi pembelian yang tadi yang beli spaghetti tunggali sama yang pertama dia mendapatkan 6 poin kan. Tuh. Udah sih paling gitu aja. Sip. Oke. Kesimpulan yang dapat disampaikan oleh kelompok kami adalah pada pembuatan aplikasi KPI kekinian ini dengan menggunakan Python ini dapat membuktikan bahwa teknologi pemrograman modern dapat mendukung operasional penjualan, terutama dalam sistem kasir yang ramah pengguna, interaktif dan responsif, walaupun dikembangkan oleh tim kecil. Aplikasi ini mengintegrasikan fitur-fitur penting seperti pencarian menu, filter kategori, manajemen keranjang, catatan pelanggan, semuanya dikelola secara efisien dengan struktur data Python dan penyimpanan eksternal. Dengan penerapan prinsip modularitas dan logika matematis yang akurat, aplikasi ini tidak hanya fungsional dan reliable, tetapi juga memberikan pembelajaran praktis tentang penerapan teori pemrograman ke dunia nyata, serta membuktikan bahwa solusi digital sederhana dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi kesalahan, dan memperkuat pelayanan di era digital. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.